itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah katakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang aku jadikan sebagai bilangan dalam 1 tahun. Kata Gusti Allah mengatakan inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 tahun itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang aku haramkan. Yang dimaksud aku haramkan di sini adalah aku muliakan. Karena bulan itu bulan yang aku muliakan, maka kedudukannya berbeda dengan bulan-bulan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah pengawasan Ahad Pagi Kelurahan Baturno ingkang satu hadirat kehormatan rahimahullah. Monggo kita sesarengan tansah nunjukaken raos puji lan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang banyak memuji Allah, maka Allah akan karuniakan baginya kehidupan yang terpuji. Allah akan karuniakan baginya derajat yang terpuji. Barang siapa yang di dalam hidupnya banyak-banyak bersyukur atas segala apa yang Allah karuniakan kepadanya, baik karunia dalam kelapangan maupun karunia dalam kesempitan, baik karunia dalam kesehatan maupun sedikit rasa sakit, baik karunia dalam kebahagiaan maupun sedikit rasa sedih, maka Allah akan karuniakan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur itu diberikan kehidupan yang berkecukupan, bukan kehidupan yang berlebihan. Kehidupan yang berlebihan menjadikan seseorang itu sesungguhnya tidak akan bertambah baik. Karena seseorang yang merasa apa-apa serba lebih, menika akan menghilangkan rasa butuhnya kepada sesama, kepada orang lain, bahkan termasuk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan aku beri kecukupan, bukan aku beri kekayaan. Dan Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang kita butuhkan dalam rangka untuk bertakwa dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Selanjutnya marilah kita bersama-sama tidak lupa, lebih-lebih di dalam Syahrul Rajab, bulan Rajab, hari ini adalah Ahad pertama
di dalam bulan Rajab atau pekan pertama saat menika tanggal 7 berarti Ahad kalau ini kula ngisi pengawasan teng CIH ini napa Jakarta International Hospital dan Jogja International Hospital. Isi datang menika sedaya dokter karyawan menika hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Nah, saat menika sampun robet bulan Rajab. Insyaallah tanggal 7 makin dalu sampun tanggal 2. Para ibu dan bapak, salah setunggal amalan ingkang ageng sanget timbangan kebaikannya di sisi Allah inggih menika menghaturkan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada perbedaan di dalam cara bersolawat. Ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ada juga yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina. Jumhur ulama, terus mayoritas ulama atau kebanyakan para ulama membolehkan. Membolehkan itu berarti awalnya tidak seperti itu, tetapi kemudian dibolehkan menambahi kata sayyidi. Sayyid itu artinya tuan. Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Sayyid. Nah, itu diperbolehkan di luar bacaan tasyahud. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dalam bacaan tasyahud itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, at-tahiyatulillah sampai nanti sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Jadi kalau bisa kita merujuk kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus untuk sholat sebaiknya itu sholawatnya tidak ditambahi sayyidina. Tapi kalau di luar sholat diperbolehkan sebagai maksudipun sebagai bentuk penghormatan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah sendiri tidak ingin mendapatkan penghormatan itu karena khawatir terhadap apa yang beliau saksikan, bagaimana umat Nasrani memberikan penghormatan kepada Isa binti Maryam, Isa al-Masih niku, kemudian menjadikan penghormatannya itu melebihi hak-haknya seorang hamba, lalu terus dianggap sebagai nopo Bapak Ibu, sebagai anak Allah. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, terus ada Roh Kudus. Tetapi dalam perjalanannya lagi dari Trinitas itu 3
sendi ketuhanan niku yang diutamakan adalah Tuhan Yesusnya atau Isa Al-Masih. Nah, ini Rasulullah begitu cintanya kepada kita sebagai umatnya, yaitu salah satu bentuk cintanya Rasulullah itu tidak ada mungkin manusia yang lain, yang ketika akan meninggal dunia, apa yang disebut yaitu ummati. Rasulullah diperlihatkan bagaimana balasan yang telah disediakan oleh Allah setelah meninggal dunia. Rasulullah bertanya, lalu bagaimana wahai Jibril tentang umatku? Maka Rasul menyebut ummati. Ibu bapak, kalau kita seandainya diperlihatkan gitu balasan yang akan kita terima setelah kita meninggal dunia atau mati, kalau balasannya itu merupakan kebaikan atau surga, mesti do kepengin kabeh cepet mati. Gitu. Mesti kabeh do kepengin cepet mati. Apa mulai uripe utange akeh. Masalahnya kakang, ya. Diperlihatkan kok nek nyawamu wis tak jabut tempatmu di sini. Walah ya Allah, kok nyenengke banget kok sakniki mau Gusti Allah. Meskipun mboten sadangu-dangu nggih urip teng donya. Begitu pula sebaliknya. Kalau setelah meninggal dunia diperlihatkan tempat kita ternyata siksa di neraka, maka tentu Rasulullah akan mengatakan orang itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kesangipun kita menika kata tertawanipun apa menangisnya nggih Bu. Kita ini bukan kata tertawanya nggih. Longgare kali sempite nggih kata sempite. Kata longgare nggih. Sehatipun kalian sakitipun ya kata sehat. Maka ibu-ibu bapak sekalian, di dalam riwayat-riwayat dikisahkan sebelum Rasulullah mengucapkan ummati, ketika Rasulullah sudah berbaring lemah, ditunggu oleh keluarga dan para sahabatnya, Rasulullah memanggil dari anak-anak beliau, baik yang putri maupun yang putra, satu-satunya putra atau anak beliau yang masih hidup sebelum beliau meninggal dunia itu hanya Fatimah Az-Zahra, anak perempuan terakhiripun Kanjeng Nabi. Lainnya putra-putra Nabi itu sudah meninggal. Terus ketika Nabi meninggal hanya tinggal menyisakan keturunan njenengan Fatimah Az-Zahra ingkang nggadahi lare Hasan lan Husain. Fatimah dipanggil untuk mendekatkan telinganya ke mulut beliau. Fatimah nangis karena dikabarkan gitu setelah Rasulullah bisik-bisik gitu, Fatimah nangis, wahai Fatimah, sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu dan dunia ini. Fatimah nangis. Nah, setelah aku meninggal dunia gitu, maka orang yang paling dulu akan menyusul aku di ruangan ini adalah kamu. Fatimah tersenyum, terus bernangis, kok terus tersenyum. Nah, itu kan
menarik perhatian, menarik perhatian semua orang yang hadir di situ. Termasuk salah satunya adalah ibunya, meskipun bukan ibu kandungnya, karena ibu kandungnya kan Khadijah binti Khuwailid, sudah meninggal. Nah, mungkin sedikit kita ceritakan tentang bulan Rajab, di mana di dalamnya ada satu keutamaan, yaitu adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, begitu Fatimah dipun sanjani kalian bapak ibu jenderal Kanjeng Nabi bahwa orang yang ada di sini yang pertama kali akan menyusul aku adalah kamu. Dia tersenyum. Lajeng tidak lama kemudian Rasulullah wafat dengan diakhiri kata-kata ummati, ummati, ummati. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada seorang hamba yang dimasukkan surga terlebih dahulu di antara para nabi dan rasul sebelum engkau memasuki. Begitu pula tidak ada umat-umat nabi-nabi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebelum umatmu. Lajeng Rasulullah tilar para ibu lan bapak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama, lebih baik dibandingkan ula, yaitu kehidupan sekarang, kehidupan di dunia. Urip tentunya namun mampir. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, maka salah satunya di antara amalan ibadah yang tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah adalah bersolawat untuk Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kamu sekalian untuk Nabi. Nah, prinsipipun ngaten, sebab kita hidup di masyarakat itu mempunyai berbagai faham, dan faham itu tidak bisa dipaksakan. Faham itu adalah bagian dari keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan di dalam mengamalkan ajaran agamanya yang benar seperti ini. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu kita harus terus belajar. Maka Kanjeng Nabi pangandikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya Allah itu memberikan kebaikan-kebaikan bagi seseorang itu akan difahamkan di dalam urusan agamanya. Karena dengan faham itu dia akan meyakini. Kalau yakin tidak faham, niku naminipun taklid. Taklid itu yakin ini namun melu-melu, manut-manut. Nah, yang bagus itu kita yakin karena faham agama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di antara rezeki Allah yang sangat besar itu adalah kita diberi kefahaman di dalam ilmu agama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada yang membaca di luar bacaan tasyahud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad itu juga diperbolehkan. Itu menurut jumhur ulama, tidak mengapa. Tetapi ketika untuk sholat, nah ini sudah mulai, nah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Padahal tuntunannya aslinya tidak pakai. Boten mawi sayyidina. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, di dalam bulan Rajab menika estunipun tidak hanya karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemuliaan di dalam bulan Rajab itu sesungguhnya tidak hanya karena di dalam bulan itu Allah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di awal surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Tetapi bulan Rajab itu sendiri adalah merupakan 4 di antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat." Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah selama 1 tahun itu adalah 12 bulan. 12 bulan di sisi Allah itu sama juga dengan kalender-kalender penanggalan yang lain. Nabi mawon ibu ngat kalau ini nggih ketinggalan nggih. Gong sifat cai nggih. Nggih ngat kalau ini wong Senene terus cuti bersama gitu. Sebab tanggal merahnya hari Ahad. Nah, lajeng dipun paringi cuti bersama hari Senin itu juga 12 bulan. Kalender Masehi juga 12 bulan. Yang Islam kalender Hijriah juga 12 bulan. Nanti sekedar oleh wonten pergantian tahun Saka. Nggih. Niku nggih 12 bulan. Tetapi yang dimaksud 12 bulan di sini di dalam Islam itu disebutkan yaitu nomor 1 bulan Muharram, nomor kali bulan Shawwal, nomor 3 Rabiul Awal, sekawan Rabiul Akhir, gangsal Jumadil Awal atau Jumadil Ula, 6 Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani, 7 bulan Rajab. Nah, sakmenika bulan ke-7, bulan Rajab. Ramadan bulan ke-9. Sasampunipun Rajab wonten bulan Sya'ban. Mungkin nek bulan Sya'ban niku kata WA. Pak Arif niki enten ibadah niki. Terutama sekali kan kondang, tetapi tidak didasarkan dengan hadis yang sahih, yaitu enten malam nisfu Sya'ban. Nisfun niku atasipun pertengahan, setengah. Itu setengahipun bulan Sya'ban, itu bulan ngajeng.
Iku pendak tahun itu mesti mau mengilain sing takut. Kalau ibu takut saat ini takut mulai takut. Terus di dalam bulan Rajab itu ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah katakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang aku jadikan sebagai bilangan dalam 1 tahun. Kata Gusti Allah mengatakan inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 tahun itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang aku haramkan. Yang dimaksud aku haramkan di sini adalah aku muliakan. Karena bulan itu bulan yang aku muliakan, maka kedudukannya berbeda dengan bulan-bulan lain. Ibu-ibu, bapak-bapak kagungan sesuatu yang panjenengan muliakan atau yang panjenengan beri penghargaan yang tinggi, yang panjenengan sayangi, pasti perlakuannya berbeda. Tidak sembarang orang boleh demek, gitu. Tidak sembarang orang boleh pakai. Bapak itu kagungan kendaraan yang paling disayangi, disenangi. Wah, itu tidak sembarang orang boleh nyileng. Nek kagungan kaleng mesti dijileke sing setunggale sing iki wae ya, sing iki aja. Maka Allah berpesan fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan ini adalah bulan yang aku muliakan, maka berhati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu mudah terjerumus, terlena untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini kita semuanya diingatkan oleh Allah. Kita berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Niku nek mboten ngaji, bisa jadi mboten kelingan, malah bisa jadi juga tidak tahu. Ada yang tahu ning ra kelingan iki bulan apa to gitu, niku mboten kelingan. Ada juga yang kelingan ning tidak tahu. Kalau tidak tahu ya terus diterjang namanya tidak tahu. Para ibu dan bapak sekalian, salah satu dari bentuk penghormatan Allah kepada bulan-bulan yang diharamkan itu, Allah berfirman, fala maka janganlah tadlimu anfusakum, maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, terus salah setunggal Syekhul Islam itu orang yang utama di dalam mengawal Islam, Ibnu Taimiyah, mereka menjelaskan larangan itu disebabkan karena sama-sama melakukan perbuatan dosa. Kalau di dalam bulan yang diharamkan oleh Allah itu dosanya besar sekali, atau dosanya dilipat-lipat gandakan. Begitu pula perbuatan-perbuatan kebaikan, pahalanya juga dilipat-lipat gandakan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ibu bapak sekalian, kita bersyukur Ahad pagi ini kita berada di hari ke-7 atau pekan pertama. Kita bersama akan melalui insya Allah selama 3 pekan ke depan di dalam bulan Rajab ini dengan penuh kehati-hatian, dengan banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada doanya Bu, Pak, yang diajarkan oleh para salafus soleh. Ada juga yang mengatakan ini doa dari Rasulullah, tetapi setelah diteliti hadis-hadis itu ternyata itu bukan doa dari Rasulullah, tapi dari para orang-orang soleh periode awal zaman setelah Rasulullah wafat. Itu pun sebut salafus soleh. Doa pun menapa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa ini dapat menjaga kita semuanya agar kita oleh Allah diberkahi di dalam bulan Rajab, lajeng diberkahi di dalam bulan depan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu nek gen kalender Jawa Islam bulan ruwah. Bulan ruwah niku ngendikanipun bulan arwah. Lajeng karena bulan arwah kata sing do sami niku menyempatkan diri sing keluarga saking tepi-tepi niku do sami napa Bu? Sami napa Bu niku? Sami mendoakan, sami ziarah niku tesih wonten saene. Do sami napa Bu? Istilahipun sami nyekar nggih. Nyekar niku napa Bu? Tabur bunga nggih. Atus-atus lho Bu. Pak, dalam Islam itu tidak ada loh tuntunannya tabur bunga. Bahkan dalam literasi orang Hindu, bunga itu adalah makanan jin. Makanan setan, makanan jin. Nah, jin itu nek sing awon naminipun setan. Tiang barang nek awon niku namine setan. Tadi buatan makanan setan, makanan jin. Terus jin itu seneng kalian pada lawai dhewe wong Islam. Nah, ini karena tidak paham. Tidak paham. Nek badhe nguburaken jenazah keluarga, nah kali beto kembang. Lajeng tabur bunga. Bar niku tesih wonten meleh. Nggih, kula menyaksikan ya karena tidak paham Bapak Ibu. Maka kita harus berusaha untuk memahamkan. Berusaha, mboten meksa, tidak boleh meksa itu tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka Islam itu merdeka. Orang niku nek nganti kok wedi karo Islam apa mulai sengit karo Islam, aduh niku akan jauh dari hidayah Allah. Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah ini terus diputar balikkan beritanya. Islam itu radikal, Islam itu modeni, Islam itu tidak bineka tunggal ika, tidak menghormati keragaman, tidak. Sudah dengan tegas disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam agama, karena kebaikan itu untuk dirimu, begitu juga keburukan untuk dirimu. Kalau kita bisa mengajak orang lain, nah niki Bu, kenapa Pak kok kita itu diperintahkan berdakwah? Bukan untuk memaksa, tapi kalau orang itu dengan dakwah kita, gitu, lalu diberi hidayah oleh Allah,
kemudian orang itu menjadi taat. Nah, itu kita mendapat royalti, mendapat bagi hasil pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan ingkang kita jelaskan kepadanya. Begitu pula kenapa kok kita itu harus berhati-hati, jangan sampai keburukan yang kita lakukan itu kemudian menjadi contoh. Termasuk keburukan itu adalah melakukan amalan-amalan niki kok kritik-kritiknya pun gayung kan bulan Rajab kan bulan sabar gitu, itu sabar. Termasuk melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terus kita mengamalkan padahal teng kampung nyun sewu nggih niku awake dhewe dijadikan panutan. Ya, lalu orang-orang mengamalkan apa yang kita amalkan padahal itu sebenarnya tidak dituntunkan, maka dosanya itu tidak hanya bagi orang yang melaksanakannya, tetapi karena itu nyontoh dari diri kita misalnya, maka kita juga akan mendapatkan bagian dari sebanyak orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan itu, kita juga mendapatkan dosa. Niku Pak, jadi kalau kita sudah merenung, gimana kita akan berhati-hati. Lebih-lebih kalau kita dijadikan sebagai contoh, maka contoh kebaikan. Nah, niku Al-Furqan ayat 74, waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Rabbana walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan penutup doa niku menika waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu nyontoh kebaikan kita, maka itu tambah-tambah pahalanya. Itu maka diperintahkan kita berdakwah. Nah, para ibu lan para bapak sekalian, kita lajengaken dados bulan Rajab. Terus di dalam bulan Rajab itu termasuk di dalam sejarah itu bagaimana pada tahun di dalam bulan Rajab menika, tepatnya pada tahun ke-11 diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kurang lebih usianya 51 tahun. Nggih kados kula ngeten iki, unjul kali tahun, kula pun 53. Nggih, terus 51 tahun. Pada masa 11 tahun kerasulannya, Allah memperjalankan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW di dalam peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Satu-satunya peristiwa di dalam semesta alam, mulai dari penciptaan sampai nanti hari kiamat, itu satu-satunya peristiwa Isra Mi'raj. Dan satu-satunya orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi aktor, pelaksana dalam rencananya Allah, itu Rasulullah.
Dan masih satu lagi Bu. Satu lagi, nopo? Satu-satunya peristiwa dalam kehidupan semesta, satu-satunya orang. Terus masih ada satu-satunya yang kemudian orang itu berusaha dengan segala macam cara. Mbah niku bener, ora bener. Padahal niki ngibadah lho Bapak Ibu. Padahal niki ngibadah. Ning mbah bener, ora bener. Pokoknya akan digunakan segala macam cara. Nek awake dhewe nggih muga-muga mboten sampun. Nggih. Napa niki Bapak Ibu? Yaitu ibadah sunnah mencium hajar aswad. Lho napa Pak hubunganipun Isra Mi'raj kali nyium hajar aswad? Maksudnya ketika seseorang itu dapat mencium hajar aswad, maka dalam waktu seluruh dunia saat itu, satu-satunya orang yang melakukan ibadah itu adalah dia. Nah, tidak ada orang lain. Awake dhewe pengajian mboten bukti iki papan sanes jam ngenten iki pengajian. Mboten. Ngahat sak menika nggih jam ngenten iki papan-papan sanes terus sami mengadakan pengajian mboten kathah sanget. Mungkin yang ada pas sholat, mboten tiang-tiang sanes sing nganggo sami sholat. Banyak. Tapi ketika kita mencium hajar aswad, maka saat itu yang melakukan itu hanya orang itu, tidak ada orang lain. Mila menika walah muati, kula pun meh nggih hajar aswad iki tenggen ngajeng kula niki. Lha kok sing pengajeng kula niku diuncal-uncal mumbul tiang ini. Terus kula pun ajeng tekan ning kita saya kepetan. Terus aduh Masya Allah, mboten nah kula pun mboten. Mangke kula nggih iso mawon nggih. Ada dua kesempatan. Kesempatan yang kedua nggih mboten sida. Nggih tapi bersyukur nggih. Diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat di rakaat pertama di belakang imam Masjidil Haram. Niku nggih kudu kangge cara Bu, kangge strategi ndonga. Kan nek sampun adzan niku kan ingkang do sami tawaf kan terus berputar. Nggih. Lah niku berputar niku kalih kinten-kinten komate iki isih berapa lama. Nggih dicobi mau. Dicobi akhirnya nah pas berputar nggih di dekat hajar aswad niku pas koma. Begitu pas koma kan terus kabeh do kon leren gitu, leren terus do noto soft melingkar. Nah, kula kuwi kali jemaah sanes saking India, saking Nigeria. Nah, terus kesami nggih rebutan gitu, desel-deselan soft yang nomor 1. Ngerti-ngerti kali aswad. Nomor kon kalih. Kan kalih. Jika minggir sedaya, ternyata di belakang di soft belakang imam niku untuk askar-askar, untuk petugas keamanan sing ngaman ke imam lan beberapa orang niku yang nanti membersamai imam ketika ada kesalahan atau imam batal. Terus kula waduh disuruh-suruh kon mundur. Jadi di soft kedua lah kok dilalang enten selo ten jajare askar niku kula dikek maju meleh. Nasib. Niku terus kula tanggali
iki dina apa tanggal pinten ngoten nggih kenang-kenangan. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, dados Isra Mi'raj itu spesial. Spesial. Hanya satu kali dalam sejarah alam semesta dan hanya satu manusia, yaitu junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di tanah suci itu menjadi inspirasi Bapak. Di sana dijelaskan Masjidil Haram itu setiap saat akan selalu berubah, mungkin tambah besar, tambah tinggi, tambah bagus. Itu disampaikan begitu. Ada desain-desain, kados pundi nanti di Masjidil Haram niku ketutup. Nah, ngoten menika. Terus kalau hujan ngoten, nah kados model kubah teng Masjid Nabawi. Kubah teng Masjid Nabawi nek pun berasar kubahe melampah, jret buka gitu. Nggih. Nah, terus pun boten benten. Mungkin ngantos jam 09.00 jam 12 enjing dados mulai berasar ngantos dumugi jam 09.00 jam 12 enjing ajeng dhuwur ngoten. Nah, nutup mulai sampun panas. Jadi di Masjidil Haram itu, Masjid Al-Haram itu akan selalu berubah. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Ka'bah. Oke, Bapak Ibu, jadi Ka'bah itu selamanya akan seperti itu. Dan Ka'bah itu kemudian menjadi sebutan Ummul Qura. Jadi Mekah itu disebut Ummul Qura itu karena ada Ka'bah. Kenapa orang kok berkunjung ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram itu ada Ka'bahnya. Maka disebut Ummul Qura, ibunya kota. Kula ngraosaken ibu-ibu, dulu ketika ibu saya tasih sugeng dados pengasuh panti asuhan yatim putri Aisyah, itu setiap Ahad, hampir setiap Ahad, kalau selalu sowan, silaturahmi dengan ibu. Setelah ibu saya tidak ada, jadi kenapa kok saya ke panti asuhan? Gitu, oh ternyata karena ada ibu saya di panti asuhan itu. Oh, jadi dengan adanya ibu itu menyebabkan kita lalu mendatanginya, mengunjunginya. Begitu pula Al-Makkatul Mukarramah, kota Mekah yang mulia. Itu orang berkunjung ke sana karena ada Ka'bah. Begitu ibu saya sudah tidak ada, sudah meninggal, saya tidak bisa lagi berkunjung ke sana. Ya kalau berkunjung ke sana harus ada sebabnya, sebabnya ada pengajian atau ada memberi santunan. Nek tidak ada sebab nopo-nopo, hanya datang, atau serien. Jadi kalau saya wonten ibu, ya, berbeda, sudah tidak bisa. Karena ada Ka'bah, maka disebut Ummul Qura. Nah, para bapak lan ibu, sebagai penutup, kita 7 menit. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bapak dan ibu monggo, monggo sakmenika alon-alon, pelan-pelan, terutama yang pelan-pelan itu hatinya. Pelan-pelan dipun raosaken makna dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah diperjalankannya seorang hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi, diperjalankannya seorang hamba yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah kok diperjalankan, ibu-ibu, bapak-bapak?
karena Rasulullah guncang hidupnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca sejarah nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi ini apa Bu? Ulul menika artosipun mempunyai, azmi menika keagungan. Jadi kebesaran yang diuji oleh Allah dengan ujian besar. Jadi Nabi ulul azmi itu namun 5 Bapak yang diuji oleh Allah di atas rata-rata para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Salah satunya Kanjeng Nabi kita itu diuji yang paling besar. Menapa ujiannya? Tidak hanya dia menghadapi perlawanan, pertentangan orang-orang kafir Quraisy, tetapi pada tahun ke-11 Kanjeng Nabi diutus sebagai nabi. Itu berarti tesih teng Mekah Bapak Ibu. Sebab di Mekah itu Rasulullah 13 tahun, okay? Masa kenabian sampai 13 tahun. Ini 11 tahun. Itu ditinggal mati istrinya. Istri Nabi itu berbeda dengan istri-istri siapapun. Berbeda. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala penciptanya melalui malaikat Jibril kirim salam gitu. Jadi malaikat Jibril bertamu teng dalemipun Kanjeng Nabi, menyampaikan wahyunya Allah sambil, wahai Muhammad, aku dititipi salam dari Allah untuk istrimu Khadijah, satu-satunya wanita yang dapat salam saya Gusti. Ibu dapat salam saya Gusti. Dapat salam saya Bapak gitu. Itu karena seluruh jiwa dan raganya, hartanya, hidupnya, semuanya diperuntukkan Nabi. Dan saya kalau pas lewat sana Bu, kalau pas lewat Jabal Nur, jalan-jalan di Gua Hira itu, pulau asring meneteskan air mata, membayangkan Rasulullah berhaula di sana. Kemudian Khadijah yang sedang hamil besar, hamil Fatimah, niku membawakan rangsum, niku nek tiang sehat niku nggih munggah sehat lho Bu, ngangge leren niku nggih kinten-kinten 40 sampai nggih 45 sampai 1 jam 40 menit. Nek kula nggih 1,5 nggih ambekan niku membawakan coba Bu langsung daharnya Rasulullah naik, belum bayangke ya Allah Khadijah. Maka wanita yang Rasul kabarkan dijamin oleh Allah masuk surga salah satunya Khadijah, hamil besar. Perjalanan dari rumahnya di Mekah sampai naik ke Gua Hira seperti itu. Terus kadang gua membayangkan ibu-ibu zaman sekarang ini mboten jamaah pengajian sih. Ibu zaman sekarang orang ngopo-ngopo gitu, mungkin GoFood, orang ngopo-ngopo mungkin nopo niku laundry gitu. Akan kehilangan banyak keutamaan. Terus sebetulnya kok merkasakin mboten, ini adalah keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kita mau ambil apa tidak? Itu Khadijah meninggal pun cobi Nabi niku nek enten napa-napa cerita kali Khadijah menghibur, nggih. Mboten malah nyeneni garwane dodol bangkrut apa itu bodoh. Terus
orang belonjo dodol malah tono. Mboten saged le badhe matur nggih Bu nggih. Mudah-mudahan kita kados pripun. Kemudian yang kedua, ditinggal mati pamannya Khadijah itu di dalam lingkungan rumahnya ya yang ngayomi, kemudian pamannya itu yang ngayomi di luar lingkungan rumahnya. Jadi Rasulullah itu tidak dibunuh itu karena segan dengan pamannya Abu Thalib. Ini seorang yang karismatik disegan. Ini Khadijah meninggal, pamannya meninggal, maka sempurna kesedihan Nabi. Sopo iki sing iso takjak curhat-curhatan gitu. Pamannya enggak ada, istrinya enggak ada. Nah, itulah Allah lalu memperjalankan Rasulullah. Niku kisahipun mungkin panjang sekali. Mulai dari Rasulullah istirahat nggih di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, lalu didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diberi hikmah hatinya. Nah, intinya pun ibu-ibu, waktunya sudah habis. Jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ibu, Pak, niki finalipun, nggih, puncakipun. Dengan kesedihan yang seperti itu, kemudian Allah hadiahkan. Niki kadang-kadang hampir semua redaksi dalam buku-buku, dalam kitab-kitab itu turunnya perintah sholat wajib 5 waktu. Dulu awalnya 50 waktu. Jangan turunnya perintah Bapak Ibu. Jangan wajib perintah sholat. Itu nanti dados lepas. Lepas tidak punya hubungan dengan peristiwa. Kalau kita menghubungkan dengan peristiwa, maka adanya sholat 5 waktu itu adalah hadiah terindah dari Allah yang diberikan kepada Nabi untuk umatnya. Jadi ibu bapak, ini juga bahasa saya, okay? Bahasa saya, guys, bismillah, saya memahaminya seperti itu. Jadi perintah itu seolah-olah beban. Mungkin perintah masih ada pertanyaan wajib napa mboten ngoten. Nek teng dinas niku teng sekolah niku enten kegiatan mesti pertanyaan ini wajib mboten Pak. Nek wajib padahal mboten turun, terus gersulo gitu. Lajeng nggih melu niki gersulo karena wajib. Nek cara mboten wajib mboten melu. Nah, sering hadiah dari peristiwa Isra dan Mi'raj menika menggunakan kata-kata diturunkannya perintah sholat fardu, sholat wajib 5 kali. Padahal itu kalau kita renungkan Bu, dari proses perjalanan Nabi, saya tidak bisa mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah. Sholat 5 waktu itu, sholat 5 waktu itu adalah souvenir, hadiah, bingkisan terindah dari Allah untuk kita. Maka Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Benjing perkara sing pertama kali akan diperiksa oleh Allah nggih bagi setiap hamba di hari kiamat itu adalah salat. Nek salate apik fa idza saluhat sa'irul amali. Mengke amal-amale dibiji apik kan Gusti Allah. Nek salate elek, bolong-bolong, napa mulai boten salat. Sudah tidak ada yang bisa dibiji. Ngoten nggih Ibu Bapak sekalian, monggo direnungkan, panjenengan boleh sependapat boleh tidak nggih, tapi menika ingkang kula raosaken dari bagaimana perjalanan Nabi menjalani
karunia Allah yang disebut Isra dan Mi'raj. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya kekuatan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten para ibu bapak sedaya ingkang kulawarken kakajenganipun mungguh sahabat sami. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi